Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Susi Juwita Sari Nenggolan dengan NIM 2021011003 dari Universitas Sumatera Utara, Prodi D3 Keuangan. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang Human Resource Planning atau yang biasa kita kenal dengan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses untuk memperkirakan atau mengantisipasi jumlah dan jenis karyawan yang akan dibutuhkan untuk jangka waktu yang akan datang. Berikut langkah-langkah dasar perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, nilai tingkat karyawan saat ini. Untuk menilai tingkat karyawan saat ini, kita harus mempunyai informasi yang akurat yang umumnya tersedia dalam sistem informasi sumber daya manusia. Lalu kita harus menentukan jumlah orang yang saat ini dipekerjakan dalam kategori pekerjaan yang berbeda. Langkah yang kedua adalah prediksi kebutuhan masa depan. Untuk memprediksi kebutuhan masa depan, kita harus berinteraksi dengan perencana strategis lainnya di seluruh organisasi. Kita juga harus membuat prediksi berdasarkan tren saat ini, dan kita harus menggunakan penilaian ahli dan model langkah statistik. Langkah yang ketiga adalah prediksi pergerakan karyawan. Untuk memprediksi pergerakan karyawan, kita harus menilai tren masa lalu untuk berhenti dan promosi. Yang kedua, kita harus menentukan siapa yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan lain. Langkah yang keempat, rencanakan kebutuhan perekrutan eksternal. Untuk merencanakan kebutuhan perekrutan eksternal, kita harus memulai dengan perkiraan kebutuhan masa depan. Yang kedua, kita harus memperhitungkan tingkat karyawan saat ini dan pergerakan yang diharapkan. Lalu, kita juga harus memperkirakan jumlah perekrutan eksternal yang dibutuhkan di berbagai posisi pekerjaan. Lalu, bagaimana perencanaan sumber daya manusia memfasilitasi perekrutan? Rencana perekrutan yang dibangun dengan hati-hati dan tepat sasaran dapat meningkatkan peluang mencari pekerja terbaik. Yang kedua, dapat mengurangi biaya yang terkait dengan mencari pekerja. Perekrutan karyawan mempunyai dua pendekatan, yaitu pendekatan berkala, yaitu pendekatan kelompok atau batch. Pendekatan kelompok atau batch adalah kegiatan perekrutan yang membawa karyawan baru masuk ke dalam organisasi maupun ke dalam kelompok. Yang kedua, pendekatan berkelanjutan, yaitu pendekatan siklus atau pendekatan aliran. Pendekatan siklus atau pendekatan aliran adalah kegiatan perekrutan yang sedang berlangsung dan dirancang untuk terus mencari karyawan baru. Perekrutan sangat berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia, karena bagian penting dari perekrutan adalah perencanaan. Jika organisasi gagal dalam mengambil keuntungan bakat yang tersedia, maka mereka akan mulai merekrut hanya setelah pekerjaan itu sudah kosong. Yang berikutnya ada proses sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi juga banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Proses sentralisasi ini adalah aspek tambahan dari perencanaan dan perekrutan, yaitu sejauh mana kegiatan itu dapat terpusat.
Manfaat utama dari prosedur terpusat adalah penghematan biaya organisasi. Proses terpusat cenderung lebih berupaya dalam merencanakan cara untuk merekrut karyawan. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan saya tentang Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia. Semoga video saya kali ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Jika ada tutur kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati para saudara-saudari, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Shalom.